Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Enar Asa Channel, edukasi, inspirasi, solusi. Kita kembali lagi bersua di monolog Enar kali ini, dan kita mau berdiskusi, mau membahas tentang, ini agak gaduh-gaduh sih, tapi kita fokuskan ke pertanian Indonesia ya, ke kedaulatan pangan negara Indonesia. Ya sederek, mungkin beberapa waktu lalu kita dikagetkan dengan berita dilantiknya 3 wakil menteri pertanian, investasi, dan keuangan. Beberapa orang mempertanyakan, menyaksikan tentang apa sih perlunya dilantik wakil menteri dalam periode akhirnya Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo. Namun tidak sedikit yang memberikan apresiasi bahwa kenapa dilantik seorang wakil menteri, itu artinya berpikir visioner untuk ke depan, berpikir mempersiapkan para anak muda berprestasi. Karena saya lihat 3 orang ini, salah satunya adalah Mas Dar, Bapak Sudaryono, dan ketiganya itu adalah representasi anak-anak muda ya, tentu sudah melalui pertimbangan yang sangat masak, mempersiapkan generasi untuk barangkali ini Enar sendiri ya, untuk nanti ke depan syukur alhamdulillah jika memang benar adanya berprestasi untuk bisa amin berkelanjutan menjadi struktur kabinet mendatang di periode Bapak Presiden terpilih kita, Bapak Haji Prabowo Subianto. Cuma itu masih spekulasi Enar sendiri ya, karena kan Enar melihatnya tidak ada suatu kebijakan yang diambil itu tanpa perhitungan yang masak. Ini berpijak pada pengalaman Enar sendiri. Sekitar tahun 2017, Enar itu agak lama dikit nih. Kalau beliau mungkin 3-4 bulan. Enar itu 5 bulan menjabat sebagai direktur operasional di radio pemerintah, radio Suara Kendal. Dan apa sih yang bisa Mbak Enar perbuat dalam 5 bulan? Oh banyak gitu. Jadi bagi orang-orang yang kadang berpikir wah ini waktunya singkat terus ora iso ngopo-ngopo, itu salah besar. Saya contohkan 5 bulan waktu itu Maret sampai Juli ya, Juli habis lebaran banget tuh Enar ingat itu apa saja sih yang Mbak Enar bisa perbuat untuk radio Suara Kendal kala itu. Sebagai direktur operasional berarti kan fokus pada konten ataupun isi siaran. Dan waktu itu, kali itu yang saya ambil langkah pertama adalah membuat satu program atau acara baru yang benar-benar grass, yaitu Kacamata Kendal, komunikasi antar camat se-Kabupaten Kendal. Dan itu berhasil, setengah kecamatan yang ada di Kendal itu udah berhasil Mbak Enar wawancara sendiri. Dan saya sengaja menjadi penyiarnya langsung gitu, ataupun hostnya langsung dalam program tersebut. Dan juga ada beberapa kebijakan lain yang bisa saya ambil di dalam kesempatan yang sangat terbatas dalam 3-4-5 bulan lah. Saya waktu itu menjadi PLT Direktur Operasional LPPL Radio Suara Kendal miliknya pemerintah Kabupaten Kendal. Balik lagi, kemudian Bapak Wakil Menteri itu bisa ngapain sih dalam 3 bulan ya, 3-4 bulan efektif sebelum nanti masa berakhirnya jabatan seorang Bapak Joko Widodo dan beralih ke Bapak Haji Prabowo Subianto. Saya pikir anak-anak muda, representasi anak-anak muda tidak akan mungkin kehilangan akal cara untuk melakukan sesuatu hal. Kita tunggu bareng-bareng terobosannya apa. Nah, kita bicara soal pertanian Indonesia, dan saya dengar dari pidato seorang Sudaryono mengatakan bahwa kita menuju Indonesia berdaulat secara pangan, kedaulatan pangan. Bicara kedaulatan pangan, silam itu karena Mbak Enar juga kerja di DPRD Provinsi Jawa Tengah, kami sempat mau membuat raperda tentang kedaulatan pangan. Akan tetapi kedaulatan pangan itu merupakan core-nya pemerintahan pusat, sehingga Jawa Tengah tidak diperkenankan membuat raperda itu, melainkan subnya yaitu sistem pertanian organik ataupun juga cadangan ketahanan pangan itu boleh. Nah, balik lagi, motivasi rencana yang dilakukan Bapak Sudaryono adalah bagaimana Indonesia nanti menuju
Indonesia yang berkedaulatan pangan, ya kan, menuju kedaulatan pangan untuk Indonesia emas. Kalau untuk bagaimana prosesnya bisa dimulai sedari hari ini. Misalnya kita ke Jawa Tengah nih, beliau juga asal Jawa Tengah kan, Grobogan. Kita lihat bahwa Jawa Tengah merupakan ya di RPJPN ya, di RPJPN terbaru, dan itu diadopsi menjadi RPJP di Jawa Tengah, bahwa Jawa Tengah itu akan difokuskan menjadi sentra atau daerah penumpu pangan nasional. Dan kita tahu banyak daerah di Jawa Tengah itu swasembada ya, maksudnya keunggulan menjadi bisa menjadi lumbung pangan nasional, yaitu misalnya Klaten, kemudian Demak, atau beberapa daerah kabupaten kota yang lain yang menghasilkan beras unggulan. Artinya melihat seorang Sudaryono misalnya dari Grobogan Jawa Tengah, yang juga daerahnya menjadi salah satu penopang ya beras ataupun daerah pangan di Jawa Tengah itu sendiri, saya pikir short course ya, artinya secara singkat 3-4 bulan ini bisa menjadikan contoh Jawa Tengah, atau mungkin bisa menjadikan Jawa Barat atau daerah-daerah masih epicentrum di Jawa. Karena kita nggak bisa mengharapkan secara luas untuk daerah luar Jawa karena memang dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi untuk menfokuskan ke Jawa Tengah itu sendiri, saya pikir bagi seorang Sudaryono atau bagi seorang Bapak Menteri yang lain dalam tuksinya masing-masing bukan satu persoalan yang sulit banget, bukan saya juga mengecilkan atau meremehkan, akan tetapi ini tantangan, dan saya yakin Presiden Jokowi juga memilih anak-anak bangsa yang cakap, sehingga kenapa harus ada wakil menteri dalam akhir periode ataupun akhir jabatan seorang Joko Widodo itu. Kemudian sedikit ini ya, agak gak fokus, itu anak-anak banyak, jadi kita out of the context, kita bertempat di Kopi Blirik. Kopi Blirik itu ini Pak kameramen bisa sedikit menshootkan bahwa ada tempat-tempat yang yang cukup bagus. Ini juga kanan kirinya adalah sawah semua. Misalnya kota Semarang, kita bilang kota Semarang kayak kota yang metropolis gitu, tapi ternyata masih ada desa-desa, dalam arti bukan dalam administratif ya, karena semuanya kelurahan, tapi ada desa dalam arti masih ada sawah, masih ada cukup lahan yang bisa dipakai kalau kita bicara kedaulatan pangan untuk menguatkan pangan itu sendiri. Jadi sawah di kota Semarang masih cukup luas. Kalau besaran hektarnya berapa, kita harus buka Semarang dalam angka atau BPS. Tapi di Semarang itu sendiri juga ada dinas pertaniannya. Kita melihat setiap tempat juga ada dinas pertaniannya, karena kan memang pangan itu sesuatu yang pokok yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi di setiap kabupaten kota Indonesia saya yakin pasti ada dinas pertaniannya. Di samping itu adalah daerah yang memang diunggulkan untuk menghasilkan pangan ataupun pertanian itu sendiri. Jadi out of the context sedikit, kalau misalnya ada daerah kabupaten kota yang tidak punya dinas misalnya tidak ada dinas dinas perikanan, kelautan, ya praktis tidak ada, orang tidak ada lautnya kan begitu misalnya. Tapi kan di Semarang ada juga ya dinas perikanan kelautan, karena kan di sini juga ada pantainya, dan itu menjadi satu alasan juga kota Semarang menjadi ibu kota, karena dia punya semuanya kan, gunung meskipun tidak di kota Semarang tapi di kabupaten Semarangnya dia punya laut ya kan, ada pantai utara Jawa, pantai Semarang maksudnya di Laut Jawa, kemudian ini komplit menjadi ibu kota provinsi Jawa Tengah. Nah, terakhir balik ke ketahanan pangan ataupun kedaulatan pangan, kemarin juga Presiden Joko Widodo juga ke Merauke dan ke daerah-daerah lain yang diharapkan juga next itu bisa menjadi sentra lumbung pertanian, agar supaya negara Indonesia ini memiliki pangan yang kuat. Sebelum berdaulat kan harus kuat terlebih dahulu. Dan silam banget ini kan waktu Pak Prabowo awal-awal di kepemimpinan beliau sebagai Menteri Pertahanan itu kan kuat juga dalam alutsistanya maupun juga dalam kuat secara semuanya, termasuk kuat secara ketahanan pangannya juga kan begitu. Sehingga ada sih yang tidak suka menyaksikan bahwa mana itu kan satu gagasan yang dirintis dan dalam praktiknya akan bisa dilaksanakan. Kami yakin sih dalam 5 tahun kepemimpinan beliau sudah akan digarap lebih dari yang kemarin baru sebatas
dibuka lahannya gitu kan, kemudian tanaman itu kan ditandur dulu baru kemudian diunduh gitu kan, nggak mungkin tanaman tiba-tiba langsung gede kan seperti itu. Dan itu kan sustainable development, kalau sustainable sesuatu yang berkelanjutan, sesuatu yang tidak bisa seketika, sesuatu yang jangka panjang gitu. Dan saya pikir kedaulatan pangan dalam 5 tahun ke depan di kepemimpinan Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia akan menjadi satu prioritas utama. Dan beberapa kadernya pun kita tahu hari ini menjadi wakil menteri di kabinet di periode akhir Bapak Haji Joko Widodo. Saya berharap ini semua akan menjadi lompatan besar dalam Indonesia emas nantinya di 2045. Harus dipersiapkan sedari ini. Saya Enar Ratriana Asa, SIP, Wakil Ketua Partai Gerindra Jawa Tengah, tim ahli DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Kota Semarang melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, subscribe. Dadah.